Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak, tergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya, Andri Novilestari, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 4 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi terkait koneksi antar materi yang ada pada modul 2.1. Adapun pembahasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan tujuan pemenuhan kebutuhan individu murid. Nah, apa arti pemenuhan kebutuhan individu murid? Itu adalah pembelajaran tersebut harus mendukung kodrat masing-masing murid. Maksudnya apa ya? Seperti yang kita ketahui, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti minat, cara berpikir, cara bertindak, level literasi, level numerasi, gaya belajar, kreativitas, dan karakter-karakter lainnya. Nah, disinilah diperlukan usaha dan kesungguhan guru untuk dapat mengenali perbedaan-perbedaan tersebut dan memfasilitasi kebutuhan belajar masing-masing siswa atau murid agar mereka merasa nyaman, aman, termotivasi, dan antusias selama belajar. Jadi, bagaimanakah caranya kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan di 3 bagian pembelajaran. Bisa pada pendekatan konten, bisa pada pendekatan proses, dan bisa pada pendekatan produk. Nah, pada pendekatan konten di sini berarti bagaimana guru membelajarkan pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten pembelajarannya. Ya, bagaimana menyiapkan rencana pembelajaran, modul ajar, asesmen, refleksi, dan evaluasi yang kelak akan digunakan saat proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pendekatan proses, kalau untuk pendekatan proses ini dimaksudkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini nanti diterapkannya pada saat proses pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi ketika guru memfasilitasi murid-murid, guru kemudian membuat suatu pembelajaran yang optimal, yang nyaman, yang aman. Kemudian pada saat proses pembelajaran anak-anak boleh memilih bagaimana proses mereka belajar secara individu, kesiapan mereka individu, baik kemudian mereka bekerja mandiri maupun berkelompok, nanti mereka ini dibebaskan, tapi tentu saja bebas yang bertanggung jawab. Itu diproses. Jadi pada saat proses ini anak nanti belajar tidak selalu sama ya untuk satu anak dan anak lainnya, bisa berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi pada pendekatan proses tentunya. Nah, kemudian pembelajaran diferensiasi pada pendekatan produk, di sini maksudnya adalah nanti produk hasil belajar siswanya bisa beragam, gitu ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan proses pembelajaran yang tadi siswa telah lalui, ya. Nah, ini misalnya produknya ada siswa yang kemudian produknya berbentuk karya tulis, ada yang siswa berbentuk video, vlog, YouTube, atau juga berbentuk rakitan, benda rakitan seperti itu. Atau mungkin bisa berbentuk software seperti itu. Itu berarti pembelajaran berdiferensiasinya ada pada pendekatan produk. Nah, adapun pertanyaan misal, bisakah kita melakukan pembelajaran diferensiasi di 3 pendekatan sekaligus, di konten, di proses, dan di produk? Tentu saja bisa. Hal ini bisa kita lakukan ketika misalkan kita mempersiapkan pembelajaran, konten-konten yang kita buatnya
lebih bervariasi, ada yang kita menyiapkan, konten bagi, berupa tulisan seperti artikel dan sebagainya, atau kita juga, bisa juga memberikan link link untuk, YouTube, untuk video pembelajaran, atau untuk misalnya aplikasi seperti, aplikasi apa namanya, praktikum virtual dan sebagainya, atau aplikasi untuk anak lebih memahami, eee materi yang bersifat submikroskopik misal seperti itu. Kemudian sekaligus kemudian ketika kita terapkan di dalam prosesnya, anak juga nanti akan memilih apakah dia mau membaca artikel yang kita berikan atau dia mau melihat, video yang kita juga linknya berikan atau dia lebih ingin, membuat tindakan-tindakan berarti di dalam sebuah aplikasi, seperti itu. Itu di prosesnya. Kemudian nanti di produknya mereka sendiri misalnya menentukan apakah produk mereka akan berbentuk, tulisan juga atau berbentuk, karya vlog atau karya video atau juga berbentuk karya aplikasi misal, seperti itu. Adapun langkah melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi murid, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Nah, di dalam kita mencoba memahami tujuan pembelajaran, hal-hal yang patut kita perhatikan adalah kompetensi seperti apa yang akan dituju, bagaimana alur yang diharapkan, bagaimana rangkaian aktivitas yang akan mendukung untuk mencapai kompetensi tersebut dan asesmen jenis apa yang diperlukan. Untuk tujuan pembelajaran, saya rasa teman-teman semua sudah pasti sangat familiar ya. Nah, kemudian langkah kedua dari merencanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Nah, pada tahap ini, kita, guru, itu harus melihat pada kesiapan belajar murid, minat belajar murid seperti apa, dan profil belajar mereka bagaimana. Baik, teman-teman, kita akan kupas satu persatu ya. Nah, tadi di dalam kita mencoba memahami kebutuhan belajar murid secara individual, hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah mengetahui sejauh mana kesiapan belajar dari murid kita. Nah, kesiapan belajar di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru yang dimiliki oleh murid kita. Nah, kalau berdasarkan ahli Tomlinson, itu tahun 2001 mengatakan bahwa merancang pembelajaran itu mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo pemutar CD, ya. Jadi, Tomlinson ini kalau kita mengacu pada beliau, kita akan, terbantu ya. Jadi, kita nanti bisa memetakan ada di mana kesiapan belajar murid ya, seperti pada tombol equalizer ini, misal apakah murid kita masih eee, ada di ranah konkret ataukah sudah di ranah abstrak gitu ya. Kalau misalnya masih di ranah konkret, berarti kan memang mereka masih harus diberikan contoh-contoh atau hal-hal yang bisa mereka lihat, mereka rasa, dan mereka raba gitu ya. Beda dengan ketika murid kita di level abstrak. Atau misalnya apakah siswa kita kesiapan belajarnya itu masih sederhana atau sudah kompleks? Ataukah misalnya masih harus terstruktur atau sudah bisa terbuka pertanyaannya, gitu ya. Nah, dari pembelajaran atau dari bagaimana kita menggunakan equalizer ala Tomlinson di sini, kita nanti bisa memetakan di kelas kita itu kecenderungan kesiapan belajarnya seperti apa? Apakah mereka masih, siap belajarnya dalam ranah konkret kah atau sudah abstrak?
Sederhanakah atau sudah kompleks? Terstrukturkah atau sudah bisa terbuka? Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk pada bagian kedua dari bagaimana kita memahami kebutuhan belajar murid, yaitu minat belajar murid. Minat belajar ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Nah, jadi kita juga harus mengetahui kebutuhan belajar murid kita itu minatnya seperti apa ya. Nah, minatnya yang seperti apa ini kita bagi menjadi dua kategori minat ya. Ada yang merupakan minat kecenderungan individu dan ada yang minat situasional. Nah, yang dimaksud dengan minat kecenderungan individu ini adalah ketika siswa tersebut memang sudah dari sananya, sudah dari dirinya sendiri memang menyukai, meminati belajar hal tersebut. Misal, ada anak yang memang dia dari dirinya sendiri dia suka pembelajaran kimia. Jadi mau bagaimanapun pembelajaran kimia itu berlangsung, dia akan sangat, mmm, memotivasi diri. Dia akan sangat membuat itu adalah hal yang menyenangkan. Pembelajaran tersebut akan menyenangkan dan menantang, sekaligus menantang bagi dia. Itu berarti minatnya, kecenderungannya individu ya. Jadi mau itu kemudian pembelajarannya sulit atau pembelajarannya memakan waktu lama atau membutuhkan effort yang besar, dia akan dengan antusias, termotivasi dan konsisten untuk menjalankannya. Nah, yang kedua adalah kategori minat situasional. Nah, minat situasional di sini eh, terjadi ketika pembelajaran tersebut memang berlangsung sangat menyenangkan, sehingga yang awalnya siswa tersebut juga tidak terlalu menyukai atau dia biasa saja terhadap pembelajaran tersebut, tetapi ketika prosesnya itu menyenangkan, prosesnya menantang, dan prosesnya menggembirakan, itu nanti bisa memunculkan minat murid tersebut. Nah, ini yang disebut dengan kategori minat situasional. Nah, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui minat belajar siswa itu apa, minat individunya ya. Nah, nanti kita akan bisa mengelompokkan ya, mana siswa yang memang sudah berminat, mana yang harus diberikan minat situasional. Dalam artian kita harus membuat pembelajarannya jadi lebih bermakna, lebih menyenangkan, ya, lebih menantang dan memotivasi. Oke, kemudian kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah profil belajar. Nah, profil belajar itu mengacu pada cara-cara terbaik untuk memberikan proses pembelajaran yang optimal, sehingga bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ya, ketika kita mencoba untuk memahami apa saja profil belajar murid-murid kita, tentunya pasti akan beraneka ragam ya, tetapi profil belajar ini mengacu dan mengerucut kepada tiga gaya belajar. Pada kesempatan di modul 2.1, saya mempelajarinya ada tiga gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditory, sama kinestetik. Nah, maka ketika kita bisa mengelompokkan mana murid-murid kita yang tipikalnya visual, kita bisa memberikannya literatur atau misalnya kita bisa memberikan mereka jurnal atau memberikan mereka textbook. Kalau misalnya kita juga melihat bahwa level pemahaman kesiapan belajar mereka sudah di apa mungkin fasih berbahasa Inggris, kita mungkin juga bisa memberikan artikel atau jurnalnya tuh yang lebih broader atau wider, lebih banyak ya, lebih apa namanya, beraneka gitu ya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa internasional. Nah, kemudian kita juga bisa memfasilitasi murid kita yang ternyata gaya belajarnya itu auditori. Nah, kalau auditori berarti mereka akan lebih optimal pembelajarannya ketika pembelajarannya itu bisa mereka dengarkan gitu. Nah,
Berarti bisa saja dengan metode ceramah, tetapi mungkin ceramahnya jangan yang menjemukan atau tidak juga terlalu lama ya. Bisa juga misalnya, ketika kita ingin membelajarkan kemampuan ABA 21 mungkin bisa melalui, video pembelajaran di channel-channel, di blog, di YouTube, atau, hal-hal seperti itu. Yang kemudian, mereka bisa mempelajarinya melalui, audio ya. Nah, kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik. Nah, kalau, murid-murid kita yang gaya belajarnya kinestetik, mereka akan lebih suka dengan pergerakan. Bisa saja seperti misalnya kalau di pembelajaran kimia itu melakukan praktikum, atau kalaupun tidak praktikum bisa saja, bertukar tempat, berkelompok, melakukan kegiatan fisik ya, seperti itu. Ah, ice breaking mungkin, nah murid-murid tipikal, kinestetik itu biasanya kalau sudah jenuh belajar mereka dibawa, ice breaking itu akan sangat, membuat pembelajaran mereka lebih optimal. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana profil belajar murid kita, maka kita bisa memfasilitasi mereka lebih baik. Kita bisa memberikan, proses-proses pembelajaran yang lebih optimal, sehingga nanti mereka belajarnya akan lebih, maksimal, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita masuk pada tahap keempat dari bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita, yaitu manajemen kelas yang efektif. Nah, maksud dari manajemen kelas yang efektif di sini seperti misalkan prosedur, rutinitas, prosedur prosedur di kelas ya, prosedur pembelajaran. Misalkan, apa yang kita tuangkan di dalam rencana pembelajaran atau di dalam modul itu ya. Kemudian juga rutinitas seperti berdoa, menanyakan kabar, saling berempati dan hal-hal positif lainnya. Kemudian juga metodenya misalkan apa gitu ya, terus kemudian juga keyakinan kelas, tidak lupa keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, yang sudah sangat saya rasakan bisa membuat manajemen kelas kita lebih efektif. Kita tidak akan terlalu kelelahan gitu ya. Kita nanti kalau sudah ada keyakinan kelas, kemudian kita memposisikan diri sebagai posisi, bisa teman atau misalnya lebih baik lagi sebagai, manajer gitu ya, kemudian kita juga menggunakan pendekatan, segitiga, restitusi seperti itu ya, itu akan sangat mudah sekali pada akhirnya untuk kelas kita lebih efektif. Sehingga ketika pun kita melakukan, langkah-langkah inovasi di dalam pembelajaran, misal kita mmm ingin mengimplementasikan, pembelajaran berdiferensiasi ini melalui misalkan strategi atau pendekatan STEM ya, atau computational thinking. Nah, ketika kita ada, inovasi, perubahan-perubahan di dalam kegiatan pembelajaran itu tidak akan, mengganggu proses belajar siswa selama manajemen kelas kita efektif ya. Tidak akan, menyebabkan siswa itu mengalami kerugian ketika manajemen kelas kita efektif ya. Dan jangan lupa salah satu manajemen kelas yang harus kita, bangun itu adalah asesmen. Asesmen, baik itu asesmen formatif, asesmen sumatif, atau misalnya asesmen peer student atau asesmen self assessment gitu ya untuk murid seperti itu. Kalau ini sudah terbangun semuanya, maka inovasi-inovasi yang kita lakukan, perubahan-perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik itu, tentunya tidak akan merugikan, bagi murid kita. Justru akan memberikan penguatan bagi kita di mana, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, di mana, hal-hal yang masih harus kita, pertimbangkan dan perhatikan. Baik,
Tahap terakhir dari implementasi bagaimana cara kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian berkelanjutan. Nah, sebenarnya penilaian berkelanjutan ini Mmm, berkelindan dengan, manajemen kelas yang efektif tadi yang, sebelumnya sudah diutarakan ya. Jadi bagaimana penilaian berkelanjutan itu bisa kita laksanakan di kelas kita ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Asesmen, penilaian atau asesmen ini bisa berbentuk asesmen formatif atau asesmen sumatif. Nah, ketika kita melakukan asesmen formatif dan mengambil data, itu berarti kita nanti, bisa mengetahui, bisa mendapatkan informasi kemampuan belajar murid, ya. Apakah ternyata mereka itu pembelajar cepat, ataukah pembelajar yang tidak begitu cepat, ataukah memang justru butuh bantuan. Seperti itu. Nanti penilaian berkelanjutan ini juga pada akhirnya dapat menjadi basic-basic data kita untuk pembelajaran selanjutnya. Bagaimana kemudian pembelajaran, berdiferensiasi selanjutnya akan lebih bermakna, gitu ya. Kenapa? Karena kita nanti dari data-data ini kita bisa mengetahui kesiapan belajar siswa seperti apa, mmm, kemudian, minat belajarnya seperti apa dan profil belajar mereka itu bagaimana. Itu salah satunya adalah dari, penilaian berkelanjutan. Demikian informasi dan, sedikit pengetahuan yang bisa saya sharing di sini terkait pembelajaran berdiferensiasi dari modul 2.1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman yang, kemudian mendengarkan, channel ini. Terima kasih sebelumnya, maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu lagi pada modul selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.